Bapak Ibu, kita akan mempelajari pelajaran kita hari ini yaitu tentang sel. Jika ada yang menanyakan, apakah sel itu? Maka sel itu adalah struktur hidup terkecil, penyusun tubuh makhluk hidup. Dengan demikian, kita juga bisa mengartikan bahwa setiap makhluk hidup tubuhnya pasti disusun atau dibentuk oleh sel. Semua makhluk hidup tubuhnya pasti disusun oleh sel. Nah, dari jumlah sel yang ada pada tubuh makhluk hidup, maka kita bisa mengelompokkan makhluk hidup itu ada yang uniseluler. Artinya, tubuh makhluk hidup itu hanya terdiri dari satu sel. Yang kedua, makhluk hidup itu bersifat multiseluler. Artinya, tubuh makhluk hidup itu tersusun oleh lebih dari satu sel atau banyak sel penyusun tubuhnya. Lalu, apakah fungsi sel bagi makhluk hidup selain sebagai penyusun tubuh makhluk hidup? Nah, selain sebagai penyusun tubuh makhluk hidup, maka sel itu adalah unit struktural terkecil. Artinya, komponen terkecil di dalam tubuh makhluk hidup itu adalah struktur sel. Yang kedua, sel itu adalah unit fungsional terkecil pada tubuh makhluk hidup. Setiap fungsi-fungsi kehidupan yang ditemukan pada satu individu dari makhluk hidup, proses kehidupan itu juga akan berlangsung di dalam sel. Jika individu bernapas, maka di dalam sel juga terjadi proses pernapasan atau respirasi. Jika di dalam sel terjadi proses pencernaan makanan, maka bentuk pencernaan makanan yang besar itu adalah pada individu itu sendiri. Nah, yang ketiga, sel itu adalah unit reproduksi makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti bisa berkembang biak, pasti bisa menghasilkan anak atau keturunannya. Tetapi sebelum individu itu bisa menghasilkan anak, maka yang harus lebih dahulu bereproduksi atau menghasilkan anakannya itu adalah sel. Jadi dengan demikian, sel lah yang harus terlebih dahulu bereproduksi agar makhluk hidup itu nanti bisa juga bertambah besar atau bisa berkembang biak. Yang keempat, sel bagi makhluk hidup adalah unit hereditas. Artinya apa? Di dalam sel tersimpan materi hereditas atau materi genetik yang bagi orang awam sering disebut istilahnya dengan gen atau sering disebut juga nanti istilahnya kromosom atau mungkin ada juga yang mengatakan istilahnya DNA. Nah, semua komponen-komponen hereditas itu tersimpan di dalam sel. Itulah 4 fungsi sel bagi makhluk hidup. Unit struktural terkecil, unit fungsional terkecil, unit reproduksi, dan unit hereditas. Lalu sekarang kita beranjak ke konsep sel itu. Nah, sel itu berasal dari bahasa Latin yaitu sitos atau diindonesiakan sito. Dalam bidang biologi ada satu ilmu khusus yang mempelajari dan mendalami tentang sel yang disebut namanya sitologi. Nah, sel pertama sekali digunakan istilahnya oleh Robert Hooke ketika dia mengamati di bawah mikroskop sayatan dari sel-sel gabus tumbuhan Quercus ruber. Nah, ada banyak ahli-ahli yang meneliti tentang sel. Di antaranya ada Swan dan Sladen. Lalu ada Max Schulz, lalu ada Robert Brown, lalu ada Robert Virchow, dan lain-lain orang-orang yang berkecimpung dalam penelitian tentang sel. Nah, kamu bisa menemukan dalam bukumu
untuk memperkuat literasimu, siapakah orang-orang yang terlibat dalam penelitian tentang sel dan apa yang mereka teliti atau apa teori tentang sel yang mereka kemukakan. Kapankah sebuah struktur pada tubuh makhluk hidup itu dikatakan sebagai sebuah sel? Ada 4 syarat agar sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sel. Syarat pertama, bahwa struktur itu harus memiliki membran yang akan disebut nanti namanya membran sel. Yang kedua, struktur itu harus memiliki sitoplasma. Sitoplasma ini nanti akan menjadi sebuah ruangan yang berisi cairan dan komponen-komponen tertentu yang dari arah luarnya dibungkus oleh membran sel. Syarat ketiga, bahwa sebuah struktur akan disebut dengan sel kalau dia memiliki ribosom. Ribosom merupakan salah satu komponen dari sebuah sel, di mana di dalamnya nanti akan terdapat proses-proses yang disebut dengan sintesa protein untuk membentuk semua protein yang dibutuhkan dalam kehidupan sel tersebut. Syarat keempat adalah bahwa sebuah struktur itu disebut sel kalau dia memiliki materi genetik atau yang disebut namanya DNA. 4 syarat ini wajib ada seluruhnya di dalam setiap struktur yang disebut sel. Harus ada membran sel, harus ada sitoplasma, harus ada ribosom, dan harus ada materi genetik. Sekarang coba perhatikan sebuah simbol dari gambar yang kita kenal dengan nama bakteri. Bakteri itu apakah tubuhnya sebuah sel? Dalam biologi, bakteri itu adalah makhluk hidup uniseluler. Artinya, bakteri memiliki komponen tubuh hanya satu buah sel. Di dalam sel bakteri itu kita akan menemui ada membran sel. Ini dia, ini ada membran sel. Lalu, di dalam sel bakteri itu akan kita temui sitoplasma. Ini ruangan yang nanti berisi cairan dan komponen-komponen di dalamnya. Kemudian di dalam sitoplasma itu nanti akan kita temukan DNA sebagai materi genetik. Dan di dalam sitoplasma itu nanti akan kita temukan ribosom sebagai pelaksana sintesa protein. Nah, sekarang coba bandingkan dengan apa yang kita sebut dengan virus. Apakah virus makhluk hidup? Karena dia mampu berkembang biak, manusia mengatakan dia itu makhluk hidup. Tetapi kapan virus itu sebagai makhluk hidup? Coba ingat pelajaranmu kelas 10. Virus baru bisa berkembang biak kalau dia berada di dalam selnya makhluk hidup yang masih hidup. Artinya, sebuah virus tidak akan pernah bisa berkembang biak kalau tidak berada di dalam sel yang masih hidup. Di luar sel yang masih hidup, virus akan berubah menjadi struktur mati atau kita sebut wujud mati. Wujud kimia biasa yang tidak akan bisa berkembang biak. Karena strukturnya akan berubah menjadi kristal. Kenapa virus tidak boleh dikatakan sebuah sel? Karena virus tidak memiliki 4 kelengkapan yang wajib ditemukan pada sebuah sel. Virus itu hanya memiliki struktur yang disebut dengan kapsid, yang komponennya tak lain hanyalah protein. Virus tubuhnya adalah terbuat dari protein. Di dalam kapsidnya memang terdapat satu komponen yang nanti merupakan materi genetik. Bisa DNA atau mungkin juga bisa RNA. Tapi yang pasti kedua-duanya ini tidak akan ditemukan pada virus. Sedangkan pada sel akan ditemukan DNA sebagai materi genetik sekaligus RNA juga nanti.
dalam proses sintesa protein, RNA itu akan berfungsi. Nah, jadi virus itu bukanlah sebuah sel karena dia tidak memiliki kelengkapan dari sebuah sel. Paham, anak-anak? Pada makhluk hidup multiseluler, kita akan menemukan dua kelompok besar sel berdasarkan fungsi umumnya. Yang pertama, yang disebut namanya sel tubuh, atau istilahnya sel somatis. Apa itu sel tubuh? Sel tubuh adalah semua tipe sel yang berfungsi sebagai penyusun struktur tubuh dari makhluk hidup tersebut. Kita lihat contohnya ya. Ada sel otot, itulah yang menyusun otot. Ada sel saraf, ini ditemukan di otak dan di seluruh jaringan saraf. Ada sel darah yang ditemukan di aliran darah. Kemudian, kalau pada tumbuhan, barangkali kita bisa menemukan sel parenkim, ada sel xilem atau pembuluh angkut air dan zat mineral. Lalu ada sel-sel meristem yang pekerjaannya nanti untuk membelah diri atau bereproduksi pada sel tumbuhan. Nah, semua sel yang bisa kita temukan penyusun struktur tubuh makhluk hidup itu kita kelompokkan sebagai sel tubuh atau sel somatis. Kuncinya, Anda cuma perlu bertanya, apakah dia menyusun sel? Apakah dia menyusun struktur tubuh makhluk hidup itu? Kalau iya, berarti sel itu adalah sel tubuh. Yang kedua, itu adalah sel kelamin atau sel gamet. Sel kelamin atau sel gamet itu tidak menyusun struktur tubuh. Tetapi bagi makhluk hidup multiseluler, sel kelamin atau sel gamet ini berfungsi untuk melakukan proses fertilisasi. Dari hasil fertilisasi nanti akan dibentuk zigot dan zigot akan berkembang menjadi individu baru. Jadi, sel kelamin atau sel gamet itu hanya berperan dalam proses untuk membentuk individu baru dari si makhluk hidup. Nah, sekarang yang manakah yang disebut dengan sel kelamin atau sel gamet? Sel kelamin pada hewan sering kita sebut namanya sel ovum. Kalau hewan itu bertipe jenis kelaminnya betina atau manusia dia perempuan, maka sel kelaminnya disebut nanti namanya ovum. Sedangkan kalau dia jantan atau laki-laki, maka sel kelaminnya disebut namanya sel sperma. Pada tumbuhan, sel kelamin juga ada. Nah, pada tumbuhan dari kelompok makhluk hidup berspora, maka kalau untuk jantannya, sel kelaminnya disebut mikrospora. Sedangkan kalau untuk tumbuhan betinanya disebut makrospora. Atau pada tumbuhan tingkat tinggi dari kelompok Plantae yang berasal dari jenis spermatopita, nantinya disebut dia namanya serbuk sari atau ovum. Baik, anak-anak ibu, itulah beberapa kriteria untuk dikatakan sebuah sel dan pengelompokan sel secara umum pada tubuh makhluk hidup. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita akan melihat siapakah makhluk hidup yang memiliki sel itu berdasarkan struktur dari sel tersebut. Nah, sekarang kita bagi dua dulu ya. Kita bagi dulu makhluk hidup itu menjadi dua kelompok, yaitu kelompok prokariota dan makhluk hidup dari kelompok eukariota. Makhluk hidup kelompok prokariota ini adalah makhluk hidup yang mana sel penyusun tubuhnya tidak memiliki membran inti sel atau tidak memiliki membran nukleus. Sedangkan kelompok eukariota sebaliknya, ini adalah kelompok makhluk hidup yang mana selnya memiliki membran nukleus atau membran inti sel. Nah, sekarang
Siapakah makhluk hidup yang tergolong ke dalam kelompok prokariota? Kelompok prokariota itu ke dalamnya nanti termasuk makhluk hidup dari kelompok bakteri, makhluk hidup dari kelompok alga biru, atau cyanobacter. Inilah dalam pelajaranmu kelas 10 kemarin, kedua makhluk hidup ini dikatakan berada dalam kingdom Monera. Begitu kan? Nah, sekarang kelompok eukariota ya. Kelompok eukariota itu ke dalamnya nanti termasuk semua makhluk hidup yang selnya tipe sel tumbuhan. Lalu satu lagi, semua makhluk hidup yang selnya termasuk ke dalam tipe sel hewan. Itulah yang tergolong kelompok eukariota. Nah, sel tumbuhan di kelas 10 kamu sudah pelajari. Ini ada protista mirip tumbuhan. Lalu ada bryophyta, silumut, dan ada pteridophyta atau si tumbuhan paku. Ini adalah semua makhluk hidup yang selnya nanti adalah tipe sel tumbuhan. Sedangkan sel hewan di kelas 10 itu sudah dipelajari. Ada dari kelompok protista mirip hewan. Lalu ada lagi kelompok animalia, kingdom animalia. Ya, kedua-duanya itu akan memiliki sel dari tipe sel hewan. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa ada 4 syarat dari sebuah sel. Dia harus punya membran sel, dia harus punya sitoplasma, dia harus memiliki ribosom, dan dia harus memiliki materi genetik. Nah, sekarang kita akan cek pada gambar yang 3 ini. Kita cek ya, pada kelompok prokariota. Ini adalah gambar sel dari bakteri. Kita cek, ada nggak membran selnya? Ada. Tapi kamu bisa lihat, ternyata membran sel pada bakteri itu berada pada lapisan ketiga yang melindungi sitoplasmanya. Ya, ini sitoplasmanya dilindungi oleh membran sel. Ternyata membran sel itu dilindungi lagi oleh lapisan yang lebih luar, yaitu si dinding sel. Dan pada bakteri, dinding sel itu nanti akan dilapisi lagi oleh lapisan yang disebut nanti namanya dengan kapsul. Nah, jadi membran sel pada bakteri itu merupakan lapisan ketiga dari luar selnya. Ya, berarti membran selnya ada. Kita cari sitoplasmanya. Nah, ini dia sitoplasmanya. Oke, ribosom. Nah, ini ada ribosomnya. Ribosomnya ada di dalam sitoplasma. Kemudian kita cari materi genetiknya. Nah, ini dia materi genetiknya. Materi genetik itu terdapat di dalam sitoplasma. Jadi, sel bakteri benar-benar memenuhi syarat 4 kriteria sel. Nah, paham ya? Sekarang kita lihat sel tumbuhan. Nih, sel tumbuhan, kita cari syarat pertamanya, membran sel. Oke, ternyata membran selnya ada ya. Dan membran selnya ini ternyata dari sebelah luar dilindungi lagi oleh dinding sel. Dilindungi oleh dinding sel. Jadi membran sel pada tumbuhan itu bukan yang paling luar, tapi yang paling luar adalah dinding sel. Sedangkan pada bakteri tadi yang paling luar adalah kapsul. Sudah? Nah, sekarang pada sel tumbuhan kita cari sitoplasma. Nah, ini dia sitoplasmanya. Di dalam sitoplasmanya itu terdapat ribosom, tapi sebagian besar ribosomnya itu nanti terikat pada organel yang disebut retikulum endoplasma kasar. Udah, komponen ini nanti akan kita pelajari di topik berikutnya. Oke, selanjutnya kita cari yang namanya materi genetik. Oke, ternyata ini materi genetik ya. Materi genetiknya ada. Dan ternyata materi genetik itu tidak langsung terletak di dalam sitoplasma, tetapi materi genetik itu berada atau tersimpan di dalam suatu struktur bulat di dalam sel, di dalam sitoplasma, yang disebut nanti namanya nukleus. Nah, jadi kenapa seperti ini? Itu karena sel tumbuhan adalah kelompok eukariota, makhluk hidup yang sudah jelas menunjukkan adanya inti sel.
dan materi genetik itu tersimpan di dalam inti sel. Oke, berarti 4 syarat dipenuhi oleh sel tumbuhan. Ada membran sel, ada sitoplasma, ada ribosom, kemudian ada materi genetik di dalam nukleus. Nah, sekarang kita lihat sel hewan. Kita lihat ini struktur sel hewan. Oke, kita cari membran selnya ya. Oke, ini membran selnya. Ternyata membran sel dari sel hewan itu terletak di bagian paling luar. Langsung merupakan bagian paling luar. Dan ternyata membran sel itu melindungi sitoplasmanya. Nah, ini dia sitoplasmanya dengan semua organel-organel nanti yang ditemukan pada sel hewan, seperti juga sel tumbuhan juga punya organel. Lalu kita lihat ribosom. Nah, ini ribosomnya. Sama seperti pada sel tumbuhan, ribosom itu sebagian besar terikat kepada retikulum endoplasma. Berada di permukaan retikulum endoplasma nantinya. Oke, syarat keempat ya. Syarat keempat, materi genetik. Nah, di mana materi genetik kalau pada sel hewan? Oke, materi genetik sel hewan ternyata nanti tersimpan di dalam nukleus. Sama seperti pada tumbuhan. Ya, karena sel hewan sudah termasuk kelompok eukariota. Dia sudah memiliki nukleus dan nukleus merupakan tempat penyimpanan materi genetik. Nah, anak-anak, jadi kamu langsung bisa membedakan apakah itu sel tumbuhan, apakah itu sel hewan, apakah itu sel prokariota, dalam hal ini bakteri. Lihat struktur lapisan-lapisan pelindungnya. Ketika lapisan itu ada 3, dari luar kapsul, dinding sel, lalu lapisan membran sel, maka itu adalah sel yang dimiliki kelompok makhluk hidup tipe prokariota. Tapi kalau lapisannya cuma 2, lihat, membran sel di sebelah dalam dan dinding sel di sebelah luar, berarti itu adalah bawah itu adalah sel dari tipe tumbuhan. Tapi kalau pelindungnya hanya 1 lapis, yaitu hanya membran sel, berarti itu adalah tipe sel hewan. Jadi perhatikan selalu lapisan pelindung sitoplasmanya. Nah, satu hal yang pasti, apakah dia sel prokariota, apakah dia sel tumbuhan, apakah dia sel hewan, yang pasti sitoplasma secara langsung dilindungi oleh membran sel. Ya, jadi sitoplasma itu secara langsung pelindungnya adalah membran sel. Baik anak-anak, ini adalah 3 tipe sel pada makhluk hidup berdasarkan siapa makhluk hidup yang memiliki sel tersebut. Ada 3 tipe, sel prokariota, sel eukariota yang kita bagi menjadi 2, sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, sampai sini pertemuan kita. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya dengan struktur fisik dan kimiawi sel. Salam biologi.